biarawati, Ibu Bapak, Saudara dan saudara sekalian, umat beriman yang saya cintai. Izinkanlah saya mengawali pertemuan kita dengan membacakan satu kutipan berikut. Jantung kehidupan kita bersama adalah Ekaristi. Persatuan kita dalam Kristus bertumbuh secara khusus oleh mendengarkan firman Allah dan oleh memecah-mecahkan roti yang satu yang merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus sendiri. Apabila kita berkumpul di keliling meja Tuhan, kita dipersatukan dalam roh dengan semua sama saudara kita dan juga dengan semua orang yang kita layani. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kutipan yang kita dengarkan bersama adalah isi dari Konstitusi Serikat Sabda Alam SBY nomor 302. Mudah-mudahan Pastor Rocky pada tulis tahu. Dan kalimat kunci dari Konstitusi SBY nomor 302 itu adalah jantung kehidupan kita bersama ialah Ekaristi. Karena itu sebelum lebih jauh bicara tentang Ekaristi ini dalam pertemuan ini, saudara-saudara, mari sejenak saya mengajak kita sekalian bersama-sama menyusuri selintas sejarah penerimaan Katolik di wilayah keuskupan kita yang tercinta untuk melihat di mana gerakan paroki ini mulai ada dan bertumbuh. Tercatat bahwa pada tanggal 17 Mei 1912 ada pembaptisan perdana orang umat Manggarai ini. Dalam untuk wilayah Hotel sendiri, pembaptisan perdana terjadi di kita oleh Monsinyur Pignoyen SCD pada tanggal 11 Desember 1914, 2 tahun setelah ada pembaptisan pertama di Rute di kampung kita. Pada tanggal 23 September 1920, seorang misionaris SVD atas nama Pater Ferdinand Glaneman SVD untuk perkara pertama kali menetap di Rute, dan pada hari itu ditetapkan sebagai hari berdirinya misi di Manggarai pada tahun 1920. Sejak tahun 1920 itu, barisan para misionaris SVD mulai berdatangan silih berganti dan menetap di Rute. Seiring dengan berjalannya waktu, pusat pelayanan misioner mulai berkembang. Pusat pelayanan misi di bagian barat dipusatkan di Paroki Rekas yang menjadi paroki pada 7 September 1925 dengan pastor pertama Pater Franz Ekman SVD sebagai pastor paroki. Dan untuk wilayah timur pada tahun 1927 berdirilah paroki Lebo Ajang dengan pastor pertama Pater Willem Jansen SVD. Untuk paroki Karendel sendiri, kapan dia mulai? Dari sepintas sejarah ini, kapan berdirinya paroki? Tercatat bahwa pada tahun 1940 dari rahim paroki Rute lahirlah paroki Karendel dengan pastor paroki yang pertama pada tahun itu adalah Pater Niko SVD yang pada zaman itu menurut catatan sejarah disebut dan dijuluki sebagai pastor pemukul. Kenapa disebut pastor pemukul? Karena ia selalu membawa pemukul dalam satu jubah. Ini kita kalau generasi Bapak Niko pasti tidak tahu, tapi generasi kemudian tidak tahu. Ini bagus. Satu catatan
misionaris dari para misionaris. Pastor pengukur, pertanyaan saya, Pada Kristus, pada Lukas, kamu gelar sebagai pastor. Kalau dulu pada Kristofor, pastor pertama, pastor pengukur, saya tidak tahu kalian memberi gelar pada Kristus dan pada Lukas. Baik, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tahun depan, tahun 2020, paroki kita bakal merayakan jubileum 75 tahun berdiri. Menjelang hari puncak tahun 2025 ini, tentu ada sekian banyak perayaan dan kegiatan yang dijalankan. Saya sebagai uskup hanya mengiringi dengan doa, mengiringi pastor paroki, mengiringi pastor rekan, mengiringi umat seluruhnya dalam doa dan harapan. Harapannya adalah kiranya paroki Ekaristi Kudus Karedong semakin maju dan berkembang dalam dinamika parokialnya. Liturginya berkembang, pembataannya berkembang, diakonianya berkembang, karya misionernya berkembang. Karena paroki ini dipercayakan kepada Serikat Sabda Allah sejak awal berdirinya, maka kiranya pula aspek-aspek spiritualitas dan matra-matra khas SVD mesti menjadi pula kekuatan dalam paroki kita ini. Saya ambil contoh konkret bahwa paroki ini mesti kuat dalam kerasulan kita sucinya. Jangan kalah dari paroki lain. Tetapi pastor paroki, pastor rekan dan umat sekalian, saya secara khusus pula ingin mengajak umat sekalian untuk memaknai hakikat terdalam dari nama pelindung paroki Karedong ini, paroki kalian ini, yakni paroki Ekaristi Kudus Karedong. Pada awal mobil ini tadi, memang saya sengaja membacakan konstitusi Serikat Sabda Allah nomor 302 yang berkaitan dengan Ekaristi. Karena saya yakin bahwa isi konstitusi itu tidak hanya memberi cahaya bagi hidup Serikat Sabda Allah di seluruh dunia, tetapi bahwa isi konstitusi ini menjadi pewarta bagi umat yang dilayani oleh para misionaris SVD secara khusus di keuskupan kita yang tercinta ini. Misionaris SVD tentu punya visi, punya harapan, punya cita-cita besar di balik nama paroki Ekaristi Kudus ini. Saya ingin dan mengajak kita sekalian untuk masuk dalam beberapa bukti permenungan akan nama Ekaristi Kudus ini. Supaya kalian jangan hanya mencatat nama. Apa maksud ketika Bapak Pastor Paroki, Bapak-Bapak Dewan, Tuan-Tuan Sakreta Umat memilih pelindung dari paroki ini, paroki Ekaristi Karedong. Poin permenungan yang pertama, Ekaristi tetap menjadi jantung kehidupan kita. Kita masih hidup karena jantung kita masih aktif, berdetak, dan mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Kecuali kalau kami yang sudah pasang beberapa hari karena mengalami gangguan jantung atau peran dalam jantung. Itu ada kami kesulitan dengan jantung, dengan aliran darah. Sekiranya jantung itu telah berhenti dan tak aktif, maka semua akan menjadi selesai dan berakhirlah arus kehidupan ini. Pada Ekaris akan memasang 3 ring. Doakan beliau supaya dia jangan kemudian loyo. Gereja hidup karena adanya denyut nadi Ekaris sebagai jantung. Kita semua masih kokoh dalam iman, kokoh dalam harapan dan kasih saat jantung kehidupan kita, yakni Ekaristi, masih tetap menjadi pusat kehidupan kita. Cukup
dari uskup pendatang, bapak-bapak, mama-mama, putra dan mereka untuk menghadiri ekaristi. Tentu bukan hanya karena pertama-tama ada perayaan launching 5 tahun, tapi pertama-tama kita dipanggil karena jantung kehidupan iman, jantung kehidupan gereja adalah ekaristi. Karena itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, jadikanlah paroki kita ini sebagai satu paroki umat Allah dalam semangat gerakan untuk mencintai ekaristi. Saya berharap devosi akan ekaristi ini cukup hidup-hidupan. Dan saya berharap bahwa nanti tahun ini perayaan saat ekaristi itu harus berpuncak di sini atau mulai dari sini. Karena ini adalah paroki ekaristi kami. Kita datang ke gereja paroki. Saya tampilannya sudah berubah ya. Saya datang pada waktu Natal tahun lalu, Krismas tahun lalu, masih belum secantik seperti ini. Tampaknya pastor paroki dan seluruh umat benar-benar mempercantik gereja ini, tapi juga mempercantik diri dalam rangka 75 tahun ini. Ingatlah, saudara-saudara, ingatlah akan apa yang kita dengarkan dalam Injil dari kata-kata Agung Yesus. Ambillah dan makan. Inilah tubuhku. Ambillah dan minumlah. Inilah darah. Amat disayangkan sekiranya pada hari Minggu, misalnya umat atau kita tidak menghayati nama atau identitas paroki kita ekaristi kudus karena ketika imam mengulangi kembali kata-kata ini. Secara khusus, semoga para orang tua, keluarga-keluarga dalam paroki berjuang untuk membiasakan semua anggota keluarga untuk mengikuti perayaan ekaristi pada waktu hari ini. Ingat, kalau kita menamakan diri sebagai orang Katolik tapi tidak pernah mengambil bagian dalam perayaan ekaristi kudus, jangan sampai nanti pasang beri kehidupan iman kita. Jangan sampai bypass nanti kehidupan iman kita. Artinya itu tadi kehidupan kita. Ekaristi adalah jantung dari kehidupan kita. Poin yang kedua yang kita renungkan pada pagi hari ini, ekaristi berarti duduk bersama, hadir bersama, berkumpul bersama, saling memberi diri bersama dalam kehidupan. Memberi diri dalam keseharian. Kita sebagai makhluk sosial selalu berada dan bertindak dalam kebersamaan. Kalau banyak CPID mulai pelan-pelan mengundurkan diri dan menyendiri, kumpulan keluarga, berarti dia tidak menghayati ekaristi. Ekaristi selalu hakikatnya duduk bersama. Inilah yang menjadi dasar dari partisipasi kita. Duduk bersama. Inilah dasar dari partisipasi dan kerjasama dan gotong royong kita dalam gereja. Duduk bersama, hadir bersama, berkumpul bersama. Paulus Masisus menegaskan ciri sinodalitas gereja yang ditandai dengan 3 hal dasar: persekutuan, duduk bersama, partisipasi, dan keputusan. Saudara yang saya kasih, ekaristi itu membentuk persekutuan di antara umat beriman. Tetapi juga dalam ekaristi nampak jelas apa yang disebut partisipasi kita semua. Dalam ekaristi selalu ada partisipasi umat. Dan pada saat ekaristi menegaskan aspek perutusan kita, bahwa setiap kita setelah dikuatkan dengan santapan sabda dan tubuh dan darah Kristus, sungguh telah menjadi warga paroki, telah menjadi murid Kristus sendiri untuk siap diutus ke tengah-tengah kehidupan kita, ke tengah-tengah keluarga kita masing-masing.
Sebab itulah saudara-saudara, dalam menyongsong tahun jubileum paroki 2025, marilah umat sekalian bersatu hati dan berpartisipasi dalam membangun paroki dan kehidupan manusia secara keseluruhan sebagai tanda bahwa kita bertanggung jawab dalam membangun paroki dan kehidupan kita. Poin yang ketiga, Ekaristi berarti memecah-mecahkan roti dan berbagi. Ingat, memecah-mecahkan roti dan berbagi itu punya makna yang paling mendalam. Tidak hanya sekedar yang dipecahkan dan dibagi-bagikan tidak kepada kita sekalian, lebih dari spiritualitas Ekaristi pada titiknya membawa kita untuk merenungkan dan bertindak dalam semangat, dalam spirit berbagi. Yesus memberikan dirinya sehabis-habisnya agar manusia dan dunia selamat, membagi dirinya untuk dunia. Ekaristi Kudus membuka mata dan hati kita untuk melihat saudara-saudara dan sesama kita dan memandang dunia, serta kemudian bertindak untuk saling berbagi. Tindakan saling berbagi, saudara-saudara, mengandaikan bahwa kita melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Ungkapan kunci dari Kapiter Jenderal SCD yang ke-19 pada tahun 2024 ini, mudah-mudahan mengerti seperti itu. Saya sebagai uskup tetap mengikuti dan menembus jejak-jejak dinamika perjalanan Serikat Sabda dan apa yang menjadi temanya, yakni ajakan untuk memandang, ajakan untuk berbagi, ajakan untuk memberi diri kepada dunia yang terbuka ini. Saya tahu ini karena pada bulan Februari yang lalu saya memberikan pemikiran awal dari perjalanan Kapiter Provinsi SCD. Karena itu saya paham baik tentang tema mereka dan alurnya bergerak kemana. Paroki Ekaristi Karedon dalam menjelang tahun jubileum mesti juga mencari kiat-kiat agar ciri diakonia, makna berbagi ini, solidaritas dapat menjadi nyata terutama di paroki ini. Kisah para rasul tentang cara hidup bersama sungguh mengajak kita agar tidak ada seorang pun yang begitu menderita dan hidup tanpa harapan yang wajar dalam kehidupan paroki ini. Kita semua saling berbagi. Solidaritas nampak dalam kehidupan paroki. Karena itu, saya mengajak para pastor paroki, mengajak seluruh DPP paroki dan umat sekalian untuk memaknai tahun jubileum ini dalam semangat berbagi. Dalam semangat berbagi. Poin yang keempat tadi, paroki Ekaristi Kudus Karedon ini segera berusia 75 tahun depan. Dan 75 tahun paroki ini ada di bawah tugas penggembalaan para misionaris Serikat Sabda Allah sejak pastor paroki yang pertama Pater Nikobot SCD hingga sekarang ini di bawah Pater Kris dan Pater Lukas. Selain pelayanan pastoral demi umat beriman, satu pertanyaan yang menantang kita sekalian di paroki ini adalah, apakah paroki ini, apakah umat sekalian sungguh hidup dan menghidupkan karisma dan spiritualitas Serikat Sabda Allah di tempat ini? Saya, bahkan seluruh keuskupan Lutheran tetap mempunyai harapan besar bahwa di mana para anggota SCD berkarya, terutama di paroki Karedon, di paroki Koloduka, di paroki Rekas, di paroki Lembong Ajar, paroki Momok, dan paroki Era, disitulah kerasuan kitab suci sungguh menjadi salah satu perhatian umat, khususnya di paroki.
Tentu masih ada sekian banyak hal yang lain yang pantas mendapatkan perhatian dalam kehidupan paroki dan kehidupan gereja. Saya berharap bahwa kitab suci menjadi jiwa juga di paroki ini dalam bingkai spiritualitas Serikat Sabda. Bapak Ibu, saudara dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, pada kesempatan yang berrahmat dan berharga ini, saya juga ingin mengajak kita semua untuk memaknai perayaan mengenang 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia yang baru kami rayakan 15 sampai 16 Mei lalu. Iman Kristiani yang kita terima, yang kita hayati, tentunya iman yang diterima dalam konteks Indonesia, yang dipertemukan dengan warisan nilai dan kekayaan budaya Republik ini. Kita semua telah akrab dengan semboyan 100% Katolik, 100% Indonesia. Selintas-pintas akan sejarah KBI bertolak pada kisah persidangan pertama para wali gereja Nusantara yang terjadi pada tanggal 15 sampai 16 Mei tahun 1924 di Pastoran Katedral Jakarta. Maka pada tahun 1924 itu ditetapkan sebagai tahun awal berdirinya Konferensi Wali Gereja Indonesia. Tentu kita tidak ingin membahas semua kisah-kisah yang terjadi berkenaan dengan sepak terjang Konferensi Wali Gereja Indonesia dalam konteks seluruh bidang kehidupan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya dalam perayaan 100 tahun kami ini mewakili para uskup seluruh Indonesia hanya ingin mengajak kita semua untuk memaknai visi dan dasar kami ini untuk kita semua yakin mendorong umat Katolik bersama masyarakat Indonesia untuk semakin menguatkan kebersamaan dan persatuan demi kemajuan bangsa yang tercinta ini. Dengan persatuan, Gereja Katolik Indonesia ingin agar sejumlah permasalahan bangsa yang kita hadapi, mulai dari masalah sosial politik, masalah ekologi, dan konflik antara golongan karena alasan kepentingan yang setiap bisa dihadapi bersama karena kita bersatu, kita bersekutu. Kita berharap agar dalam konteks paroki dan dalam konteks keuskupan rutin secara keseluruhan kita sekalian dapat mengambil bagian secara aktif dalam memaknai sejarah ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mengakhiri renungan ini dengan satu cerita kecil. Konon ada sekelompok penjual daging dan sekelompok penjual sayur-sayur di sebuah pasar Inggris. Mungkin Inggris itu terlibat dalam satu pertengkaran hebat antara keduanya. Timbul keributan hebat di pasar, sebab baik penjual daging maupun penjual sayur bertahan pada keyakinan bahwa dialah yang lebih penting bagi isi dan kesehatan masyarakat. Ini gara-gara Romulus kami itu mensosialisasikan tentang stunting yang terjadi di wilayah kabupaten kita ini. Karena mereka mulai berpikir daging yang lebih bernutrisi, yang satu rendah, sayur yang bernutrisi. Ribut di pasar. Dalam keadaan ribut tak selesai. Lalu apa yang terjadi? Kelompok penjual yang lain, terutama kelompok penjual bumbu-bumbu dapur, segera minggat dari pasar Inggris. Entah mereka menjual di mana, mungkin di pinggir jalan. Angkat kaki dari pasar Inggris, dan akibatnya pasar Inggris menjadi sepi pembeli. Sepi pembeli bukan pertama-tama karena ketegangan antara penjual daging dan penjual sayur, tetapi karena penjual bumbu-bumbu
meninggal dari fasilitas. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa maknanya? Baik sayur, baik daging, tanpa bumbu ia akan menjadi hampa. Ia akan menjadi hampa. Karena itu, sayur dan daging kalau dicampur dengan bumbu-bumbu yang baik dan sehat akan membuat stunting bisa diatasi di kehidupan kita, di kabupaten kita. Semua bermanfaat. Lebih jauh pesan paroki Ekaristi Kahardo ini. Paroki Ekaristi Kudus Kahardo bisa saya umpamakan paroki nutrisi protein dan vitamin yang terdapat pada daging dan sayur-sayur. Nutrisi protein dalam sayur-sayur dan daging. Nah, karena itu tetapi jangan sampai nutrisi yang indah ini yang terkandung dalam sayur dan daging ini kemudian hilang karena bumbunya tidak ada. Bumbunya apa? Itulah Ekaristi yang memberi nilai, yang memberi rasa, yang memberi citra bagi kehidupan kita di paroki ini. Agar kalian semua sungguh menjadi garam dan terang di paroki ini. Ekaristi adalah bumbu yang memberi citra, rasa, keenakan dalam kehidupan kita. Karena itu, umat sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, Padre Chris, Padre Lukas, seluruh jajaran DPP-DKP, umat beriman sekalian. Dari tempat ini saya mengucapkan selamat menyongsong jubileum 75 tahun paroki Ekaristi Kahardo. Tuhan memberkati kalian semua.